Halo kelas Anyong, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi materi pada hari ini. Oke, fungsi lookup. Fungsi lookup yang akan kita pelajari pada hari ini berupa fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, ada dua fungsi ini. Kita mulai dengan fungsi yang pertama, yaitu VLOOKUP. Ya, merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel. Nah, data dari tabel secara vertikal atau kolom. Nah, jadi ketika kita akan mengisi sebuah kasus, begitu ya. Contohnya ini. Nah, ada tabel yang kita butuhkan untuk diisi, dan mengisi tabel ini kita butuhkan satu tabel lagi. Nah, tabel yang harus kita baca. Nah, ini tadi ya, membaca data dari tabel. Nah, kalau VLOOKUP dia bacanya secara vertikal. Nah, begini. Nah, kode mobil diisi dalam satu kolom saja. Isinya kode mobil untuk kolom yang pertama. Kolom yang kedua berisi jenis mobil. Nah, Daihatsu, Honda, Mazda, dan Suzuki. Kemudian tarif per harinya berada di posisi kolom yang ketiga, ya, harganya 500, 400, 300, dan 200, seperti itu. Nah, ini contoh tabel yang harus kita baca, dan ini tabel yang kita gunakan untuk mengerjakan ini ya, tabel yang kedua. Sebelum kita mengerjakan tabel yang kedua ini, untuk mengisi ini, kita harus membuat name box dulu pada tabel yang pertama. Tabel yang kita butuhkan datanya ini tabel yang kita butuhkan datanya, harus kita buat name boxnya dulu. Caranya, kita blok dulu data yang kita butuhkan. Nah, ini data kode mobil, jenis mobil, dan tarif per hari kita blok dulu. Pastikan benar-benar datanya sudah terblok. Kita blok datanya saja, judulnya tidak usah diblok. Nah, setelah kita blok, kemudian kita arahkan di sini ya. Ini namanya kotak name boxnya. Nah, name box dibuat tidak boleh sama. Kalau seperti ini nih, Ibu sudah banyak name box Ibu. Nah, jadi ini kita nggak bisa lagi pergunakan name box yang ada di sini. Itu ya. Jadi kita buat lagi ini contoh tabelnya, namanya tabel mobil. Jika namanya ada dua, maka harus diberikan underscore, begitu ya. Jika namanya ada dua kata, jadi harus diberikan underscore. Jika sudah seperti ini, jangan lupa tekan enter. Nah, itu kebanyakan dari kita, dari siswa-siswa Ibu sebelumnya yang udah Ibu ajarkan, nanti lupa tekan enter. Udah di blok ya. Nah, ini Ibu blok. Kalian lihat ya, di name boxnya nanti udah di blok. Nah, begini, maka name boxnya akan muncul nih, tabel mobil. Tapi kalau belum muncul, berarti tadi salah, belum di enter mungkin. Atau hati-hati, jangan sampai ternyata kita blok, begitu kita arahkan ke sini bloknya terhapus, tidak terblok, kalian sudah buat namanya. Nah, itu juga salah. Jadi harus ganti nama yang lain, tidak boleh name box itu ada yang sama untuk satu file kita, satu file Excel dari sheet kita di bawah ini. Nah, itu name boxnya nggak boleh sama. Oke, kemudian karena kita udah buat name boxnya, baru kita bisa mengerjakan. Begitu ya, buat dulu name boxnya, baru kita bisa mengerjakan. Sekarang kita mau mengerjakan tabel yang ada di sini. Nama penyewa itu Wina, Cindy, Taufik, dan Ihsan. Ada 4 orang penyewa, dan mereka menyewa kode mobilnya M101, M104, Cindy, Taufik M103, dan Ihsan M102. Lama sewa ini per harinya udah ada di sini ya. 3 hari, 4 hari, 2 hari, dan 4 hari lagi untuk Ihsan. Nah, jenis mobil. Jenis mobil di sini kita lihat. Jenis mobil itu isinya adalah Daihatsu, Honda, Mazda, dan Suzuki ya kan. Nah, ini yang akan kita isi dengan jenis mobil. Jenis mobil Daihatsu itu kodenya berapa? Nah, ini kodenya. Kode untuk jenis mobil Daihatsu.
ada di sini. Di sini ada nggak kode yang diberikan di tabel? Ada. Nih, kodenya ada tertera di sini ya. Sekarang kita langsung saja mengisi. Bisa gunakan insert function. Ya, insert function. Kita cari lookup and reference. Oke, kemudian cari VLOOKUP. Oke. Nah, tabelnya sudah keluar, lalu kita isi. Lookup value. Lookup value apa? Lookup value itu adalah sel yang bisa memberikan jawaban atas data yang di sini gitu ya. Tadi kan kita butuh jawabannya Daihatsu begitu ya. Jawaban jenis mobil itu harus Daihatsu, Honda, Mazda, dan Suzuki di sini. Nah, Daihatsu, Honda, Mazda, dan Suzuki itu ada kodenya masing-masing. Nah, di tabel di sini untuk mendapatkan jawaban ini kita pasti menggunakan kode mobil begitu ya. Nah, jadi lookup value itu adalah sel yang menunjukkan arah jawaban kita. Begitu. Jadi di sini kalian kliknya. Nah, ya. Kemudian table array. Table array tadi kita sudah tulis ya, sudah tulis nama tabelnya. Nama tabel kita tadi apa namanya? Tabel data kita tadi ya, data yang kita butuhkan. Data yang sudah kita buat name box-nya. Table array itu namanya table array. Ya. Kemudian call index num atau kolom index number. Kolom index number di data yang sudah kita buat namanya ini, sudah kita buatkan name box-nya. Data Daihatsu, Honda, Mazda, dan Suzuki ini ada di tabel yang keberapa? Ada di kolom yang keberapa? Begitu ya. Nah, kolom ke-1 itu berisi tentang kode mobil. Kolom kedua jenis mobil. Kolom ketiga tarif per hari. Nah, berarti ada di kolom yang kedua nih, jenis mobil ada di kolom yang kedua, maka di sini isinya 2. Begitu. Ranknya kita isi dengan false ya. Oke. Lalu oke. Nah, muncul. Jika sudah selesai satu, langsung seperti biasa copy rumusnya. Dapat jenis mobilnya. Sekarang total biaya. Total biaya sama caranya seperti tadi. Kalau tadi ibu pakai insert function, sekarang ibu ketik saja ya. VLOOKUP lookup value dulu, berarti ini kode mobilnya. Kemudian table array. Table array tadi itu adalah tabel. Ingat namanya tadi ya, jangan sampai salah ketik. Tabel mobil. Nah, tabel mobil. Nggak mau ya. Harus arahkan ke sini karena dia sedikit bermasalah tadi. Mobil. Kemudian call index num-nya. Nah, kolom yang keberapa untuk mengarahkan total biaya itu pasti rupiah. Itu pasti ceritanya tentang tarif. Nah, berarti ada di kolom yang ke-1, 2, dan ada yang di ketiga. Jadi di sini isinya 3. Begitu. Ini isinya masih false. Enter. Nah, oke. Karena ini kan total biayanya per hari, sementara dia si Wina ini nyewanya selama 3 hari. Bagaimana caranya? Ini ya, sudah benar jawaban tadi. Arahkan lagi kursornya ke formula bar. Kita kalikan, berikan tanda kali di sana. Lama sewa. Nih. Arahkan ke lama sewa. Ini laptopnya lagi ngajak ini ya, agak lemot dikit. Enter.
Nah, ini udah benar jawabannya. Baru kita salin ke bawah jika sudah benar. Contoh ya, Wina, dia menyewa mobil dengan kode M101. M101 itu Daihatsu. Nah, sudah betul. Kemudian tarif sewanya 500.000 per hari kali 3, 1.500.000. Betul ya. Kemudian Cindy, kodenya itu M104. Nah, ini M104 itu Suzuki. Nah, benar Suzuki. Dan dia menyewa selama 4 hari. Suzuki itu seharinya Suzuki. Nah, ya, Suzuki seharinya 200, 4 hari 800. Betul ya, berarti sudah selesai pekerjaan kita dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya. Sekarang kita lanjut lagi mengerjakan contoh kasus, masih kasus yang sama ini tentang mobil juga, menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP itu untuk apa? Nah, fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara horizontal. Nah, secara horizontal atau barisnya yang dibaca. Kalau tadi kode mobil arahnya secara per kolom, sekarang kode mobil per baris nih. Baris yang pertama nih, baris ke-12 isinya adalah tentang kode mobil S105, D102, M101, H104 begitu ya. Kemudian jenis mobilnya Suzuki, Daihatsu, Mazda dan Honda masih sama jenisnya dan diisi ada di baris yang kedua. Kemudian tarif per harinya ada di baris yang ketiga. Nah, ini data yang kita butuhkan. Sama seperti tadi, ketika mengerjakan rumus VLOOKUP ataupun VLOOKUP, kalian harus membuat dulu name box-nya. Kita blok ya datanya. Diingat ya, data yang kita butuhkan ini, datanya saja, ini tidak usah kita name box-kan. Tadi sudah kita buat tabel mobil. Jadi sekarang kita buat lagi namanya tabel mobil 2 ya, biar nggak bingung. Tabel underscore mobil 2. Nah, tabel mobil 2 ini bloknya sudah benar di blok semua, tulisannya tabel mobil 2. Jangan lupa langsung enter. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk melihat name box kita semua ada di sini nih. Oke. Sudah selesai name box, baru kita bisa mengerjakan lagi. Jenis mobil berarti ini pakai insert function lagi. Lookup reference. Langsung Nah, ini VLOOKUP. Oke. Jangan sampai salah ya, tabel yang harusnya dibaca secara vertikal kalian buat rumusnya horizontal, atau dibaca horizontal kalian malah buat rumus yang vertikal. Jangan sampai salah, nanti tidak bisa membaca. Lookup value, nah tadi sama ya, lookup value itu menunjukkan sel yang akan mengarahkan ke jawaban kita. Jenis mobil kita di sini ada Suzuki, Daihatsu, dan di sini udah ada kodenya. Berarti kita bisa menggunakan mengisi jenis mobil dengan bantuan kode mobil, begitu. Maka arahnya di sini. Ya. Table array tadi datanya kita tulis dengan nama apa? Tabel underscore mobil 2. Nah, tuh ya. Kemudian row index number, baris yang keberapanya. Ini adalah baris pertama isinya kode mobil, baris kedua isinya jenis mobil, baris ketiga isinya tarif. Jenis mobil ada di baris yang kedua, jadi isinya 2. Dan lookupnya false. Enter. Nah, sudah ketemu jawabannya. Lalu salin ke bawah. Dan ya, untuk total biaya caranya persis seperti tadi. VLOOKUP
lookup value, lalu beri pemisah tabel underscore mobil 2 ya. Kemudian row index numbernya, nah ada di baris yang keberapa? Kode mobil baris yang pertama, jenis mobil baris yang kedua, tarif per hari baris yang ketiga. Kemudian false. Tutup kurungnya, enter. Nah, udah dapat harganya. Benarkah Mazda? Kita lihat Mazda harganya 400, ya kan, benar ya, Mazda tarif per harinya 400.000. Kemudian seperti tadi, itu adalah tarif per hari. Jika untuk mengetahui lama sewa, maka kita kalikan dulu dengan lama sewa ini. Di sini arahkan kursornya, enter. Nah, begitu ya, sudah selesai. Baru kita salin ke bawah. Nah, jawabannya juga semua sudah terjawab. Hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, yang pertama, kalian harus pastikan dulu tabel kalian, apakah tabelnya harus dibaca secara vertikal atau harus dibaca secara horizontal. Begitu ya. Kalian harus perhatikan dulu jenis tabelnya. Setelah kalian perhatikan jenis tabel, jangan lupa dibuat dulu name box-nya. Perhatikan ketika kalian membuat name box. Selesai 2 step tersebut, baru kita bisa membuat isi dari tabel yang kita butuhkan. Jangan lupa, setiap tabel yang harus kita isi itu pasti ada arah yang menunjukkan jawaban kita nanti. Ya, ada sel yang akan menunjukkan jawaban. Kalau di sini, arahnya di sini ya, di kode mobil. Nah, mungkin ada soal-soal yang lain. Nah, kalian perhatikan benar-benar kira-kira jawaban kalian itu ada di arah sel yang keberapa, yang mana, begitu, yang akan membaca data kita. Nah, kalau seperti ini kan, ini adalah sel yang terbaca datanya. Oke, sampai di sini pembelajaran untuk rumus lookup. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.